Yamaha NMAX. Yamaha NMAX. Analisa kerusakan Yamaha NMAX. Di mana unit sepeda motor ini itu ada keluhan kasar di bagian CVT. Kasar di bagian CVT ketika lampu depan itu dinyalakan. Nah, atau ketika lampu depan itu menyala ya. Karena untuk lampunya itu sudah menggunakan lampu variasi atau jenis lampu bilet ya. Bukan lampu bawaan dari Yamaha NMAX ini sendiri. Intinya ini untuk lampu depan itu sudah dirubah memakai lampu jenis bilet. Nah, jenis bilet seperti ini ya. Nah, ini ketika sepeda motor ini dinyalakan, ya ini saya nyalakan tanpa menyalakan lampu bagian depan. Intinya saya mesin ini saya nyalakan, itu halus mesinnya. Ketika mesin Yamaha NMAX ini saya nyalakan, di bagian di bagian CVT itu suaranya bisa dikatakan halus ya. Suaranya itu bisa dikatakan halus tanpa lampu depan. Ketika lampu depan yang bilet ini saya nyalakan, timbullah suara ketek. Timbul suara kasar di bagian CVT. Nah, ini tergolong halus tanpa beban lampu depan. Ingat, lampu depan itu menggunakan lampu jenis bilet ya. Intinya ketika mesin dinyalakan dan lampu bilet depan belum dinyalakan, lampunya belum dinyalakan, mesinnya itu halus seperti ini. Namun nanti ketika lampu bilet depan itu saya nyalakan, nah, timbul suara otok di bagian bak CVT. Intinya ada suara kasar di bagian mesinnya lah. Nah, bagaimana suaranya? Nah, ini akan saya perlihatkan dan dengarkan kepada teman-teman. Ini lampu nanti saya nyalakan. Nah, ini ya contoh, ini lampu bagian depan itu belum nyala. Ketika saya nyalakan seperti ini, nah ada timbul suara kletek seperti ini. Nah, ini lampu bagian depan nyala. Ketika lampu ini saya matikan, nah, suara kasar itu hilang. Intinya ketika lampu bilet dinyalakan, ada beban kerja terhadap sektor pengisian ya. Intinya ada beban kerja di poros peras dan magnet. Ketika saya nyalakan lagi lampunya, nah timbul lagi suara kotak. Nah, oke, mesin saya matikan. Ini ya, mesin saya matikan. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya itu berarti ketika lampu depan, lampu biletnya dinyalakan, otomatis beban daya watt lampu itu sendiri juga berpengaruh. Karena kalau lampu bilet ini kurang lebih di angka 60 watt. Ketika angka 60 watt, walaupun sudah menggunakan relay, ketika dinyalakan itu ada beban antara magnet dan kumparan gulungan spool ya. Sehingga terjadi beban kerja
otomatis terjadi beban kerja sehingga menimbulkan suara tetek 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 seperti itu. Karena ketika dinyalakan tanpa lampu depan, lampu bilet loh ya, bukan lampu standar, lampu bilet ini. Itu mesin halus. Seperti itu. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya berarti ada di atau terletak di bagian sistem pengisiannya. Intinya beban output yang dibutuhkan oleh lampu itu tidak terpenuhi secara khusus oleh sistem daya daripada pengisian Yamaha NMAX ini sendiri. Karena hanya bunyi kasar ketika lampu depan dinyalakan. Nah, artinya kan ada beban 60 watt, ada beban seperti itu ya. Solusinya bagaimana ya? Solusinya nanti saya cek. Intinya apakah di bagian CVT ini ada kelonggaran atau bagaimana, intinya saya cek mulai dari penyambungan kabel yang input ke relay, apakah ada salah instalasi ya antara 87 kemudian 85 86 dan output 30 ampernya seperti itu. Ini saya nyalakan lagi ya tanpa lampu depan karena ini ada tombol tambahan. Nah, ini saya nyalakan. Nah, mesinnya itu halus. Ketika ini saya ulangi lagi, ketika tanpa beban lampu depan, bagian sektor CVT itu tidak mengalami masalah atau tidak ada suara kasar. Namun ketika ini lampu depan saya nyalakan, ini posisi lampu depan kondisi mati ya. Ini saya nyalakan, nah seperti ini. Nah, timbul suara ketek. Nah, saya akan fokus di bagian kiri dulu. Apakah pisletnya itu mengalami kelonggaran atau bagaimana? Intinya saya fokus dulu di bagian sektor kiri ya. Saya fokus dulu di bagian sektor kiri karena yang dominan suaranya itu ada di bagian CVT. Apakah pisletnya itu mengalami kelonggaran gitu loh. Karena ketika dikasih beban daya yang berkaitan dengan pengisian ya, otomatis kan ketika lampu depan dinyalakan karena ini lampunya DC, otomatis daya pada aki atau baterai itu kan terkuras atau terpakai ya, otomatis kan bagian pengisian juga berfungsi. Nah, ketika beban lampu ini lebih besar daripada standarnya, otomatis kan ada semacam ripple, kayak semacam benturan ya. Namun di sini di bagian bak CVT bisa jadi karena kerasnya itu longgar, bisa jadi kemudian karena pisletnya longgar karena ketika ada beban berat itu bunyi seperti itu. Oke ya, lanjut nanti ke tahap eksekusi. Oke, terima kasih. Lanjut saja ke bagian tahap eksekusi untuk menganalisa. Intinya saya cek dulu di bagian sektor CVT-nya. Saya cek dulu di bagian rumah roller, kemudian rollernya itu sendiri dan pisletnya atau slipisnya itu apakah mengalami kelonggaran. Oke, next ke video berikutnya. NMAX ajur. Goro-goro nih pislete ajur.
ngogel kabeh. Masang baut kuale ajur menteri wong, masang muri kuale duh. Masang mur kuale lancur liyane piye. Ora iso takon ngono lho. Ora ngerti dipaksa ngene undane wong. Mure kuale. Ajur. Gara-gara nipis lete ajur. Original Yamaha, satu biji 28.000, satu biji 28.000, original NMAX Miuji. Jadi untuk Yamaha NMAX ini yang kasar itu, yang rusak itu bagian slidernya atau pisletnya. Untuk Yamaha NMAX yang analisa awal, ketika mesin dibunyikan langsam tanpa lampu depan itu halus, karena ini sudah menggunakan lampu variasi, lampu bilet ya. Nah ini sudah dilakukan tahap penanganan. Yang rusak itu di bagian pisletnya, benar. Di bagian pisletnya, yang rusak itu di bagian pisletnya. Setelah saya lakukan analisa dan pengecekan secara teliti, yang rusak itu di bagian pisletnya ini. Hanya mengganti di bagian pislet atau slidernya ya. Original murah, untuk original kurang lebih harganya di angka 30.000 untuk satu bijinya. Itu yang original kualitas A1, original Yamaha ya. Nah ini untuk sepeda motornya, setelah saya ganti pisletnya, kemudian di mur bagian puli belakang juga pola pemasangannya juga kurang tepat, sehingga menyebabkan puli belakang itu seakan-akan itu geol-geol gitu. Nah ini untuk lampu saya nyalakan ya, nanti sajalah untuk analisa apakah benar-benar ada perubahan. Nah, ini halus, berbeda sekali dengan kemarin ya. Kalau kemarin itu langsamnya juga terlalu tinggi, kemudian di bagian CVT ini juga kasar, apalagi kalau bagian lampu biletnya itu yang depan itu dinyalakan, itu suara kasarnya itu semakin terdengar jelas. Nah ini untuk lampu biletnya saya nyalakan.
Nah itu kelihatan ya. Nah ini sekalian. Nah untuk suaranya itu tetap stabil. Mas, kok bisa berpengaruh ya ketika pisletnya rusak diganti billet kok berpengaruh? Iya berpengaruh. Kenapa? Karena daya yang digunakan pada billet itu cukup besar, kurang lebih di angka 60 watt. Jadi untuk putaran magnetnya sendiri itu juga mengalami beban yang cukup relatif berat. Nah ditambah untuk bagian rumah rollernya, bagian pisletnya itu mengalami kerusakan. Yang 2 biji itu rusak, yang 1 itu masih tersisa. Nah jadi untuk penyebab Yamaha NMAX kasar di bagian CVT ketika tanpa lampu depan halus, kemudian lampu billet depan dinyalakan itu kasar, benar dugaan saya, penyakitnya itu ada di bagian pisletnya. Untuk rumah roller tidak saya lakukan penggantian, hanya bagian pisletnya aja atau slidernya ya yang saya ganti. Mungkin cukup itu saja informasi yang bisa saya berikan untuk teman-teman ketika menjumpai atau menemui gejala yang sama. Alangkah baiknya itu dicek dari bagian yang paling mudah baru menuju ke bagian yang paling tersulit. Bisa saja kalau mungkin saya memvonis ini bagian magnetnya mengalami kelonggaran, bisa saja. Namun kalau saya buka bagian situ, bagian magnet terlebih dahulu, tanpa saya menganalisa bagian bak CVT, bagian kirian ya, mungkin usaha saya untuk mengecek di bagian magnet itu sia-sia. Kenapa? Karena mungkin nanti penyakitnya tidak sembuh, penyakitnya tidak ketemu, otomatis beban kerja, waktu itu terbuang sia-sia. Nah saran saya alangkah baiknya ketika menjumpai suara kasar, entah itu kedengaran di bagian bak tengah atau bagian depan, itu alangkah baiknya dicek dari bagian yang paling sederhana. Contohnya ya bagian CVT ini. Oke ya, semoga bermanfaat video saya ini. Terima kasih.